Makanya niteni kitab karangane wali be ora itu gampang. Kitab itu kalau dikarang wali itu kalau nyebut Allah itu lupa. Ikhya itu kalau sudah bikin mukaddimah nyebut Allah itu sampai panjang. Itu bawaannya wali, itu udah gaya-gayaan, memang nggak bisa dia Nah, kitab-kitab madaih juga sama. Ketika nyebut Rasulullah itu nyifatinnya panjang sekali. Nah, doanya yang sedikit. Kalau sekarang nggak orang Sallallahu alaihi Muhammad, salawatnya sedikit, doanya yang panjang. Jadi itu istilahnya ya agak gimana gitu. Kalau wali-wali itu enggak, kalau sudah muji Allah itu tidak bisa berhenti. Makanya di antara makalahnya Imam Syafi'i masyhur itu, fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama. Wali itu siapa? Orang fasihan idza kana fi dzikri rabbih. Dia sangat fasih ketika terkait dengan Allah. Fasih itu lantang, jelas, terus mengalir. Misalnya saya nyun sewu, ada orang enggak anaknya kiai kok jadi kiai. Itu saya tidak akan bicara ini keajaiban dunia, tidak. Inna wa ta'ala idza wahaba abdan a'ta wa idza arada ahadan la yastati ahadun ayamna. Mesti mujinya Allah kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Meskipun ini anaknya orang biasa, kalau Allah menghendaki afadhu alaihi rahmatah, dia bisa jadi kiai. Karena Allah itu wasiat rahmatuh, karena Allah itu amat rahmatuh. Mesti mujinya ke Allah, bukan ke sama. Misalnya ada presiden, kalau ada anaknya presiden, Allah kalau menghendaki wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man. Jadi yang dipuji itu Allahnya, bukan aktor manusianya. Jadi misalnya ada anak-anaknya orang miskin kok jadi orang kaya raya. Allah nggak terbatas rahmatnya sehingga orang miskin bisa saja kaya raya karena Allah itu wasiat rahmatuh, amat rahmatuh. Tapi kalau kamu nggak jadi wali, pancen iku pekerja keras, nasibnya bejo, nyebut Allah ora gelem, dasar gak wali gitu. Tapi kalau wali itu nggak nyebut Allah itu nggak lego. Ya sudah gitu. Jadi kalau saya wali ya misalnya nyebut kesulitan gitu. Allah kalau sudah menghendaki, nggak latihannya langsung kayak besar. Karena rahmat Allah nggak terbatas. Gak usah latihan kiai santri 10, boyong kabeh karek loro, engko balik neh 20, balik neh 100 kesuwen. Senombang lewat langsung 1000 dan seterusnya. Nah itu kalau saya wali misalnya, ini mujinya itu kabeh itu tidak. Oh, ini ada enggak terima. Ayo milih jadi wali apa milih enggak? Jadi kalau orang jadi wali jalur apa? Oh jalur istri deh. Jadi kalau wali itu muji Allah itu tidak bisa berhenti. Saya tuh tambah umur tuh ngerti. Ikhya itu kalau sudah muji Allah itu mengalir lama sekali. Nah, itu bawaan wali itu fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajama. Tidak nyebut Allah itu tidak bisa. Makanya kata hikam al akil mayakul madza yaf'alu wa bi wal ghafil yaqul madza af'al. Jadi kalau orang benar-benar bijak, benar-benar punya akal sebagai muwahhid, sebagai mukmin, di hatinya madza yaf'alu wa bi. Besok Allah dengan saya hubungannya gimana ya? Karena kita tahu mata harratu illa wa harrokan ya Allah, mata alam tu wa ma alam tu illa wa qad alaman ya Allah, semua diiznaskan la haula wala quwata illa billah. Makanya tadi Mbak Hasyim ketika nutup surat saja katab tuh bibanannya masih muhaukilan musabbihan, pokoknya keren. Nulis itu sambil baca tasbih. Kalau kamu nyurati murid kan supaya gak lupa kiainya ya gitu. Apalagi kalau sudah mapan. Niatnya itu agak-agak gimana ya. Itu tidak saya yang salah maksudnya. Kalau Mbak Hasyim nggak nulis itu masih hamidan musolliyan muhauqilan. Jadi itu kelihatan sekali kalau Mbak Hasyim itu waliyun min awliyaillahi ta'ala. Wa ana as'alwahal karim ar-ra'ufar rahim ayyamunna aliyya wa alaihi. Jadi bimaman nabihi aliyya ibadahu sholihin. Jadi bawaannya itu isnadul umur ilallah. Jadi saya berharap Allah yang ar-ra'ufur rahim, al-barur rahim ngasih dia sebagaimana yang Allah kasihkan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi kabeh isnadul umur ilallah. Kul kullum min indillah. Jadi muji Allah terus. Ndak kok terus ini murid saya supaya mau nyai terus punya santri banyak, sowanannya banyak. Wah itu dunya tok ruwet deh. Jadi ayyamunna aliyya wa alaihi. Jadi apa guru sama murid itu menyatu dulu ayyamunna aliyya wa alaihi. Bimaman nabi ala ibadihi sholihin.
Sama seperti ahli surga, ketika nanti masuk surga orang kok terus ingat amalnya, ingat prestasinya di dunia itu ndak. Faman nawwahu alaina wa waqana adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Jadi bawaannya orang soleh itu ketika kita nanti masuk surga. Sampean sebenarnya jajal nak masuk surga itu mesti spontan. Saya bisa begini karena faman nawwahu alaina, Allah memberi nikmat ke kita. Sehingga Allah juga yang wawaqona. Terus sampai saat terus faman nawwahu alaina waqona adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'u. Kita dapat nikmat sebanyak ini karena dulu kita minta Allah. Dan karena Allah bawaannya baik, ketika saya minta ya dikabulkan. Innahu wal barrur rahim. Jadi walhasil sama sebagian ahli surga ngendikan gimana ketika masuk surga. Alhamdulillahilladzi adzhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ketika masuk surga dan kita bebas, gak usah beli tanah tapi tanahnya luas. Kalau di sini beli tanah ada urunan barang ribet kan? Urunan libatno ketua alumni ribet-ribet. Ngono wae ora barbar. Nanti kalau di surga ada gitu. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlillah yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Jadi kalau di surga ya tabawa minal jannati haitsu yasha, atau kalau mutakalim ya natabawa minal jannati haitsu nasa. Itu enggak bayar itu. Kalau kita punya tanah luas itu harus ada nasab. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlillah yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Kalau di dunia ingin punya tanah luas repot enggak? Repot kan? Pilihannya urunan atau beli kerja keras atau jalan pintas sifat mertua tapi wedi istri. Semuanya itu nasab. Meskipun langsung punya tanah luas, kalau milik mertua takutnya sama siapa? Istri. Sama nasab lah. Semuanya asal di dunia itu lewat apa? Nasab. Tapi kalau di surga, alladzi ahallana darul muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Dan sebagian ahli surga da'wahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Jadi bawaannya orang baik itu enggak bisa enggak nyebut Allah. Intinya gitu. Tapi kalau kamu udah orang baik bar mangan gelegean, enak saat ini. Cocok. Dasar gak wali. Tapi kalau wali mesti bawaannya alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi nek ra wali bar ngelem saat ini kurang rokoke. Ribet. Jadi wong bakat wali mbek ora ketara, kok raine wis ketara. Niki cerita mawon. Sampeyan ora usah tersinggung biasa. Jadi ora usah ngenteni wah ketara lah sih. Ketara bener. Jadi ukuran wali itu fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajam. Ajam itu kalau ngomong selain Allah itu gak pati fasih. Karena gak tertarik. Wong cilik parman misalnya udah di kiai, udah di presiden misalnya udah di bupati, kok udah di kiai gede ku piye ya asal usul gak tertarik. Wali lu tertarik inna wa ta'ala idza wahaba 'abdan a'tah wa lam yakun li ahadin manuhu wa la hadruhu fa inna wa ta'ala idza arada shay'an qala lahu kun fayakunu yamsaka wa bidurin fala kasifala wa yurid ka bi khairin fa wa ala kulli shay'in qadir fala radda. Sifat itu kan diulang-ulang di berbagai ayat. Mujinya Allah. Memangnya kenapa kalau orang kecil jadi orang? Kalau Allah sudah mengendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Rahmatnya Allah tidak terbatas. Orang kaya bisa dapat, orang miskin bisa dapat, anaknya kiai dapat, yang enggak anak kiai juga. Jadi mujinya Allah. Itu wali. Tapi nak wali malah drengki barang. Nah, wong cilik jadi wong ribet. Ngadepi wong rawali ku ribet. Seorang eling pangeran drengki, aduh sempurna. Iku nak daftar wali tak pelorot yakin. Surat al-bono, cara pas apa verifikasi, surat al-bono, wali kok hasud. Wa ayyaj'ala ilmana, terus sekolah wajah terus. Khalison liwajihil karim. Saya sudah muji Allah. Semoga Allah juga yang menjadikan semua ilmu kita khalison liwajihil. Terus wa ayyan fa'abihil anam. Dan semoga manfaati ke banyak orang wa yaj'alahu barokatan wa rahmatan. Jadi semua doa guru-guru kita yang namanya ilmu itu ya bawaannya bawa rahmat. Jangan tambah alim tambah bawa
bencana. Bahwa ilmu ini barokah wa rahmah. Kayak Nabi Isa ngendikan apa wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi bawanya orang alim kemana-mana itu ya bawa berkah. Jadi nggak bawa masalah. Wa ayyuhsinali walahu ya kal mabda'i al khitam. Jadi bijahi sayyidina maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi bawaannya wali itu semoga sebagaimana awal beliau ngaji ini baik, anak saya ini ngaji baik. Kalau mabda'nya bagus, saya berharap Allah juga bikin khitamnya bagus. Masyhur itu kalau dalam pepatah itu al bidayah lahiyan nihayah. Terus karena beliau sangat mencintai Rasulullah SAW, ditutup bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi ini cerita-cerita betapa hubungan pondok sini sama Mbah Hashim. Karena Mbah Hashim yang ngaji Mbah Soleh Darat dulu. Mbah Soleh Darat pernah ngaji di sini juga. Di antaranya ya tentu banyak gurunya, di antaranya pernah ke sini. Di sini juga dulu udah pernah ngaji di Mekah. Supaya walhasil semua itu zuriyatam ba'duha, baik zuriyah gen maupun zuriyah sebab. Tetes para habaib, para hasaniyin maupun haseniyin ini zuriyah nasab. Yang para santri, para umatnya Nabi ini namanya sebab. Makanya Nabi kalau ngendikan diulang 2 kali, kullu nasabin wa sababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Jadi ada orang yang hubungannya dengan Nabi itu gen, kayak para habaib, para alun Nabi. Ada yang hubungannya itu sabab. Kalau sabab ini butuh prestasi. Kayak Salman Al-Farisi bisa diakui Nabi sebagai keluarga karena prestasinya punya ide Nah, setelah punya ide itu Nabi ngendikan Salman minna ahlal bait. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kita harus syukur sama Allah karena kita sebagai umat Rasulullah SAW semuanya punya jalur ke Nabi. Makanya Mbah Mun itu sering cerita Nabi itu berkah bagi semua. Yang cucunya karuan ada gennya, kayak Habib Bidin, Habib Ja'far itu ada gennya, Habib Muh semuanya ada gennya. Yang enggak cucunya keberkahan sisi Nabi. Misalnya Nyun Sewu ada orang biasa, awam, badawiyah, orang desa. Itu kulluhum yatasyarrafuna bin Nabi. Semuanya merasa terhormat dengan Kanjeng Nabi karena Nabi pernah disusui wong imro'atun badawiyah, yaitu namanya Halimah As-Sa'diyah. Orang Mesir ya bangga semua dengan Nabi karena istrinya Ibrahim yang akhirnya melahirkan Nabi Hajar itu orang apa? Mesir. Nanti orang-orang Palestina, orang Syam juga bangga karena Nabi Ibrahim itu orang sana, orang Syam, orang Palestina. Berarti Nabi juga Aryaniul asli, berbangsa apa? Arya. Makanya kiai-kiai ada yang namanya Arya itu bukan Arya. Jadi sampai anak Arya Penangsang jenenge kok Jawa. Ngawur ya. Arya Penangsang muridnya Ja'far Shadiq, muridnya Habib Ja'far Shadiq, muridnya Sayyid siapa? Ja'far Shadiq. Itu nama Arya itu marganya Nabi Ibrahim. Berhubung dolar roh nyongkone Arya wis pokoke anggane ngono. Jadi Nabi itu Aryaniul asli karena darahnya Nabi Ibrahim itu Aryani. Tapi orang cilik-cilik sing dadi wong cilik iku ora usah cilik ati. Maka Nabi punya sisi ditakdir memang Allah menghendaki begitu, menyusui sama imro'atun badawiyah namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi ini yang dimaksud rahmatan lil alamin. Jadi sisinya Nabi ini sudah membawa berkah pada semua. Ketika Nabi bikin ajaran juga gitu. Yang kaya ya senang dengan ajarannya, yang miskin ya. Yang kaya ditarhib baru kayak sedekah. Wes wenang sing sugih ana baru kayak sedekah. Sing melarat gak kalah keren, nyelip swarga kacek 500 tahun. Tapi alhamdulillah sing melarat gak gelem dikomongi ngono. Kepengin melok sing sugih. Padahal swargane sampean mbek Gus Ulili cepet sampean 500 tahun. Gus Ulili dihisab kok alpate seripet. Itu apa ngutawe mertua. Iku seripet. Tapi nak sampean kan gak ono hisabe. Ondal wis gak mentolo malaikat. Ngangkang wis ondel gasap ya riyen ngangkang mriki ono. Wis ondel iki apa? Gasap. Jadi ketika malaikat ngisap, iki ondele sapa? Gasap. Yang dihisap itu pemiliknya apa yang gasap? Pemiliknya.
Sing gak sama tuh isep gak sampai tok. Tapi nak sing duwe mobil-mobil wah ribet. Tapi engko ditarhib saiki sing numpak Alphard makili Izzatul Islam. Lah kowe wong melarat piye? Ribet sampean sing melarat aduh ribet. Menangi ae. Menangi saya katanya Gus Solil. Jadi misalnya kok prosedur hisab, tema Izzatul Islam sing melarat saake kan. Sing Islam jabat suke kok ngarep. Saya Gusti mewakili Izzatul Islam. Saya sudah jabat naiknya Alphard umat saya banyak. Oh. Tapi kalau tema sabar dan ngempet, wong melarat langsung maju. Gusti kalau mereka bolak-balik bangkrut. Bojo ngamukan tangga ora percaya. Masuk sebenarnya. Tema ora jelas, masuk senengah-tengah. Darani sugih kreditan, darani sugih numpak mobil mewah. Ini tengah-tengah. Jalur khusus ya nanti. Lawala nih. Ya jadi ini cerita betapa orang-orang baik niku ora iso ora ngelem pangeran nggih. Terus mulane dawuh Imam Hikam domir iku ya domir. Wong nak wali tenan iku bawaane muni Allah. Meskipun wis berupa domir. Di misalnya kula ngrasa alim misale, kabeh iku minau, wah, ngrasa mulang ya minallah, ngrasa di santri minallah. Itu disebut fa'usribat makna domiris syani. Jadi kabeh ku huwa alladzi huwa yutimuni wa yaskin wa idza maritu fa huwa yasfin. Terus pakai domir fa'lamana la ilaha illallah. Makanya ada thariqah jenis satoriyah. Iku nak muni ka Allah tapi hu. Sangka huwa dadi domir sa'an dadi napa? Akhirnya sing ra paham, ngotore kopo iku hu. Jadi ku asline ku fa'usribat makna domirisani. Jadi saking parake pangeran Islam muni Allah tapi muni hu. Mergo semua tentang Allah niku teng Quran kata-katanya diganti domir. Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu zat yang lahul asmaul husna. Berhubung Allah itu lahul asmaul husna tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pokoknya dia adalah dia, hu adalah hu. Nah, makanya qul huwallahu ahad fa'lam annahu la ilaha illallah. Asyhadu juga sama ada tulisan asyhadu Allah ilaha, itu anna kan dari annahu kan. An di situ dari kata apa? Annahu karena ditakhfif terus domir saatnya dibuang. Tapi kalau maknanya masih sama. Asyhadu nyekseni ingsun an sadurunge kelakuan annahu la ilaha. Lah berhubung sing penting domirsaan tuh huwa terus disingkat tadi hu. Akhirnya ana mursyid gawe thariqah hu. Akhirnya itu wiridan hu.